Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. sore. Perkenalkan, saya Dendra Fatika Arsari. Saya Hadirofi Haikal. Saya Yeskel Tulitonga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang berjudul Analisis Peramalan Daya Listrik yang diperoleh dari gelombang laut dengan menggunakan metode regresi linear. Judul ini kami peroleh dari jurnal analisis potensi gelombang laut sebagai sumber energi alternatif pembangkit listrik tenaga gelombang laut (PLTG) yang ditulis oleh Mauli Bisel Raipa Saragi. Berikut di samping kanan ada datanya yang kami peroleh. Selanjutnya, tanya kepada Saudara Yeskiel untuk menjelaskan waktu dan tempat, dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudari Dendea. Saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah berupa berapa jumlah daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga gelombang atau PLTG pada tahun 2007 sampai 2017. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang kami lakukan ini untuk mengetahui jumlah daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga gelombang atau PLTG pada tahun 2007 sampai 2017. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada pengertian forecasting. Pengertian forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Selanjutnya, metode regresi linear. Metode statistika yang digunakan untuk membentuk model atau hubungan antara satu atau lebih variabel bebas X dengan variabel respon Y. Selanjutnya, metode regresi linear sequence. Suatu metode dalam analisis regresi yang membagi variabel bebas X menjadi beberapa segmen berdasarkan nilai tertentu yang disebut X0 atau disimbolkan dengan X, di mana pada setiap segmen data terdapat model regresi linear. Yang keempat ada metode regresi linear berganda. Pada dasarnya, regresi linear berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio serta terdapat lebih dari satu prediktor. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian sosial. Pengumpulan data ini yang kami dapat dari jurnal analisis gelombang air laut. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data adalah sebuah proses memanipulasi data untuk menjadi sebuah informasi. Kumpulan data yang awalnya tidak memiliki informasi yang dapat disimpulkan, jika dilakukan proses pengolahan data, maka akan menghasilkan informasi. Selanjutnya ada perhitungan data. Perhitungan data ini pada tahap ini melakukan perhitungan untuk memperkirakan nilai konstanta yang dicari, yaitu hasil daya listrik dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana. Selanjutnya, tabel data hasil daya listrik 2007 sampai 2016. Pada tahun 2007, pembangkit dapat menghasilkan daya listrik dengan hasil 17.667 watt. Dan pada tahun 2008, pembangkit dapat menghasilkan energi sebesar 17.500
watt. Selanjutnya 2009 pembangkit dapat menghasilkan energi sebesar 16.758 watt. Pada tahun 2010 pembangkit dapat menghasilkan energi sebesar 14.212 watt. Pada tahun 2011, pada tahun 2011 pembangkit dapat menghasilkan energi sebesar 14.936 watt. Pada tahun 2012 pembangkit dapat menghasilkan energi sebesar 16.465 watt. Pada tahun 2013 pembangkit dapat menghasilkan energi sebesar 16.958 watt. Pada tahun 2014, pembangkit dapat menghasilkan energi sebesar 17.858 watt. Pada tahun 2015, pembangkit dapat menghasilkan energi sebesar 14.783 watt. Dan pada tahun 2016, pembangkit dapat menghasilkan energi sebesar 16.317 watt. Selanjutnya, ini adalah data hasil daya listrik 2007 sampai 2016 yang sudah dijadikan dalam bentuk grafik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hadi Rofie Haikal. Dipersilakan. Terima kasih Eskiel. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memforecasting data atau meramal data dengan menggunakan metode regresi linear manual. Yang pertama-tama kita akan menentukan berapa data yang akan kita jadikan kita akan gunakan peramalan metode regresi linear, yaitu kita tentukan dari tahun 2007, 2008 hingga 2016 kita mendapatkan data sejumlah 10 data, yaitu kita setelah mendapatkan nilai berapa data yang akan kita temukan, kita mendapatkan jumlah, yaitu datanya 10, yaitu genap, dengan menaruh X sebagai min 0,5 di nilai tengahnya, berarti 2011 sampai 2012, dan kita menaruh nilai X-nya itu min 0,5, pada 2012 0,5. Kalau kita menemukan data berjumlah ganjil, titik tengahnya adalah 1. Setelah kita mendapatkan nilai genapnya min 0,5, 0,5, kita menentukan sampai ke tahun yang ingin kita cari, yaitu 2017. Dengan cara 0,5, 1,5, nambah terus. Untuk mendapatkan nilai X kuadrat adalah kita setelah mendapatkan min 4,5, kita kuadratkan dengan mendapatkan nilai sejumlah 20,25. Setelah itu kita akan menentukan nilai XC. XC itu adalah nilai X dikali daya listrik per watt. Daya listrik yaitu watt atau Y. Min 4,5 dikali 17.667,92, yaitu dengan jumlah min 79.505,64. Dan begitu dan seterusnya sampai 2016. Setelah itu kita ingin menentukan nilai Y pada tahun 2017. Daya listrik tahun 2017, yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Y adalah periode tahun selanjutnya, yaitu 2017, dan A adalah sigma Y per N atau bagi N, yaitu total daya listrik tahun 2007 sampai 2016 bagi total tahun, dengan berjumlah 16.346, dan rumus B yaitu sigma XY bagi X kuadrat, yaitu total XY 2007 sampai 2016 dibagi X kuadrat, dengan mendapatkan jumlah min 96.664, dengan mendapatkan nilai A dan B, dan X adalah 5,5 hasil dari X titik tengah dari 2011 sampai 2012. Lalu kita jumlahkan daya listrik tahun 2017 adalah 15.814,9, atau kita bisa bilang 15.815.
Dengan begitu kita mendapatkan tabel daya listrik tahun 2017 sejumlah 15.815. Inilah grafik data hasil daya listrik dari tahun 2007 hingga 2017 yang bisa kita interpretasikan, yaitu nilai daya listrik yang dihasilkan oleh analisa gelombang listrik menggunakan metode regresi linear. Nilai tersebut tidak memiliki rata-rata sekitar 140 ribuan dan tidak turun. Dan nilai pada tahun 2017 itu 15.814 yang mendekati 16.000 tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 itu 16.317. Selanjutnya akan disampaikan oleh Denden. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Hadi Rofi. Di sini kami menyimpulkan bahwa besar daya listrik yang dihasilkan sepanjang tahun itu menghasilkan daya sebesar 14.000 watt sampai 18.000 watt dengan rentang waktu dari 2007 hingga 2016. Dan dia memiliki nilai daya listrik tertinggi itu pada tahun 2014 dengan nilai 17.858 watt. Dan nilai daya listrik terendah itu ada pada tahun 2010 dengan nilai 14.212 watt. Saran untuk penelitian setelah ini adalah menambahkan dan mengimprovisasi lagi metode-metode yang digunakan pada penelitian ini dan menggunakan metode lain yang diharapkan menghasilkan data yang diramal mendapatkan akurasi yang baik. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.